Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Silakan saya minta tolong ke Andika untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai yang disediakan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, baik ya. Terima kasih Andika. Nah, anak-anak, untuk hari ini adakah yang tidak hadir? Ada. Siapa? Rani. Sebentar. Fahmi sakit, kemudian Alvin. Baik, 3 orang yang tidak hadir. Nah, baik anak-anak, kita masuk ke pembelajaran, tapi sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, kalian masih ingat anak-anak materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Oke, materi apa? Baik, identitas individu dan juga identitas kelompok. Selain itu, apalagi yang kita pelajari? Faktornya. Oke, faktornya. Faktornya terdiri dari apa saja? Faktor biologis, faktor geografis, faktor lingkungan, faktor budaya. Baik. Nah, betul sekali. Nah, ada beberapa faktor yang membentuk ya anak-anak identitas individu. Ada faktor biologis, ada faktor pengalaman, ada faktor kelompok, ada faktor kebudayaan, dan satunya lagi geografis. Baik. Nah, untuk materi hari ini kita lanjutkan ada kelanjutan dari materi sebelumnya, yakni tentang konsekuensi identitas. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di layar anak-anak. Adakah kalian pernah berpikir anak-anak bagaimana konflik tersebut bisa terjadi? Itu karena apa? Karena perbedaan. Oke, dalam hal ini karena apa? Perbedaan identitas. Baik. Berikutnya, kata bijak ya atau motivasi di sini. Kita mungkin memiliki agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, tapi kita semua milik satu ras manusia. Nah, ini menjadi motivasi kita bahwa memang begitu banyak perbedaan, tapi kita disatukan oleh satu ras, yaitu manusia. Ini dari Kofi Annan. Berikutnya anak-anak. Nah, apa manfaat kita belajar mengenai keragaman identitas? Sebentar. Nah, mampu menempatkan diri secara khas dan unik dalam pergaulan sehari-hari. Tentunya kita kan membawa identitas ya kemanapun kita berada. Dengan mempelajari materi hari ini, seyogianya ya, manfaatnya kita akan mampu untuk menempatkan diri di pergaulan sehari-hari, entah itu di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Baik, berikutnya anak-anak. Baik, berikutnya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di sini peserta didik mampu mempraktikkan pengetahuan sosiologi untuk mengenali identitas diri dan lingkungan sosial sekitarnya yang beragam sehingga mampu berperilaku sesuai dengan lingkungan sosial budaya masyarakatnya. Berikutnya, tujuan pembelajaran di sini. Melalui kegiatan menyimak tayangan video, peserta didik mampu menjelaskan penyebab keragam belajarannya hampir sama seperti kemarin, ada simulasi, ada identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan juga penarikan kesimpulan. Teknik penilaiannya juga ada 3 di sini, kaitannya dengan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nantinya juga akan dinilai secara berkelompok ketika kalian presentasi dan juga diskusi di masing-masing kelompok.
Nah, berikutnya adalah pembagian kelompok anak-anak. Nah, silahkan sekarang kalian menempati kelompok yang sudah dibentuk di pertemuan sebelumnya. Baik, silahkan kalian berkelompok. Ya. Baik, nah berikutnya perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Maulidul saya dari kelompok 3. Saya akan memberi tanggapan tentang video tersebut. Saya merasa bangga menjadi warga Indonesia karena Indonesia bisa bersatu dengan banyaknya budaya dan agama, suku dan ras. Jadi saya merasa bangga berada di negara ini. Ada lagi mungkin yang ingin setidaknya memberikan tanggapan atau pertanyaan? Baik, terima kasih Andini. Yang lain mau memberikan tanggapannya atau pertanyaan? Muncul pertanyaan? Silahkan. Saya berikan kesempatan. Baik, silahkan. Mau mengajukan pertanyaan? Baik. Perkenalkan, saya Khairati Laina dari kelompok 5. Saya mau bertanya, dari video tersebut apakah itu yang dinamakan dengan keragaman identitas? Kalian simak tayangan video yang tadi. Silakan kalian coba untuk menggunakan berbagai sumber ya anak-anak untuk mengumpul KPD. Silakan. Jangan lupa untuk menuliskan identitasnya. Kalau misalkan nggak cukup, Adapun konsekuensi negatif yaitu konflik atau tawuran antar golongan yang mengakibatkan tidak keharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara. Sabila dari kelompok 1, saya mau bertanya kan keberagaman identitas di Indonesia itu kan menyebabkan adanya konflik. Bagaimana cara mengurangi konflik yang ada? Cara mengurangi atau mengatasi konflik atau tawuran yang terjadi dengan cara saling menghargai toleransi, saling menghargai perbedaan. Bagaimana cara melestarikan keragaman identitas itu hingga masa depan tanpa adanya konflik? Terima kasih. Caranya kita tidak boleh membedakan satu sama lain dan kita harus saling menghargai antar sesama manusia. Ada positifnya, terjadinya pertukaran ide dan pertukaran wawasan yang diketahui. Dampak juga watak menjadi penyebabnya, yaitu watak inklusif dan watak eksklusivitas. Inklusivitas di mana rawannya lebih menyinggung pihak lain yang tidak sepaham. Kayak kita berbeda pendapat, terus kita melawan teman kita yang berbeda. Jadinya akhirnya ada perseteruan yang
yang menyebabkan pertikaian. Ya, sudah. Akhirnya menetap dan membawa kebudayaannya masing-masing. Faktor selanjutnya yaitu kondisi negara kepulauan. Jarak kepulauan yang berbeda-beda membuat masyarakat mengembangkan kebiasaan, adat istiadat, dan budaya masing-masing. Kemudian, perbedaan kondisi alam. Suatu daerah berdampak pada perbedaan-perbedaan yang lain, seperti mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bentuk rumah, hingga kebiasaan. Setelah mengamati video dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, maka analisis konsekuensi keragaman identitas yang sering ditemui dalam kehidupan masyarakat berkenaan dengan konsekuensi yang muncul karena adanya keragaman, yaitu konsekuensi negatif pertama. Dari adanya keragaman seringkali memicu konflik pertentangan yang terjadi karena adanya perbedaan latar belakang, suku, budaya, ras, dan lain-lain yang menyebabkan perbedaan dan merasa dirinya paling benar. Dari ciri-ciri di atas mengarah kepada sifat eksklusif, yaitu suatu sifat yang sangat rawan menyinggung atau suatu sifat yang membedakan dirinya dengan orang lain dan menganggap dirinya paling baik dan kuat hingga munculnya sifat superior. Konsekuensi positif. Hal positif akibat dari adanya perbedaan keragaman yaitu kita dapat belajar untuk menghargai perbedaan, mengembangkan sikap toleransi dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Dan sifat ini mengarah kepada sifat inklusif. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan berkenaan dengan konsekuensi identitas. Kesimpulan mengenai keberagaman ini, kita menjadi tahu mengenai faktor-faktor penyebab keberagaman yang terjadi, serta dampak yang akan terjadi. Di dalam hal ini, keberagaman memiliki banyak dampak hal positif dan negatif, dan kami harus lebih bisa menghargai akan perbedaan ini, tanpa harus melakukan konflik yang dapat memecahkan persaudaraan, dan kami juga merasa bersyukur tinggal di Indonesia yang memiliki akan kekayaan dan keunikan yang telah Tuhan ciptakan. Apakah ada pertanyaan? Agama lain seperti yang nonis itu. Cara menghargai keberagaman agama itu seperti apa? Pertanyaan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi manfaat menghargai dari keragaman yang ada yaitu konflik yang ada di masyarakat itu akan lebih reda jika kita saling menghargai dan menghormati, dan juga kita akan saling bersatu, tidak terpecah belah. Cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Baik anak-anak, berikutnya adalah kesimpulan. Ya, kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Baik, siapa yang bisa menyimpulkan? Satu saja di antara kalian. Silakan. Siapa? Dari kelompok mana? Silakan. Yang bisa memberikan kesimpulan. Silakan. Atau langsung saya tunjuk ya. Langsung saya tunjuk. Andika mungkin bisa memberikan kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat pada hari ini yaitu kita dapat tahu penyebab perbedaan suku, ras, agama, dan budaya, dan juga kita dapat tahu tentang apa itu perilaku inklusif dan juga eksklusif. Terima kasih. Andika. Ya, terima kasih anak-anak. Berikutnya penghargaan kelompok terbaik dari presentasi ke-7 kelompok, ya kan? Dari presentasi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan kelompok 7 yang presentasi hari ini, presentasi dan juga
kesesuaian materi, kelengkapan materi saya berikan kepada kelompok pada kelompok 4. Oke, silakan beri aplaus untuk kelompok 4 ya. Baik, berikutnya anak-anak, berikutnya refleksi ya. Berikutnya refleksi bagaimana pembelajaran hari ini? Adakah? Oke, baik. Oke, baik. Berikutnya adalah terkait dengan rencana tindak lanjut anak-anak. Rencana tindak lanjut pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi mengenai tindakan sosial. Nah, silakan kalian pelajari di buku paket, buku teks pelajaran. Materi tindakan sosial ya. Materi tindakan sosial ada di halaman 103 sampai di halaman 105. Nah, itu silakan kalian pelajari. Nah, berikutnya terakhir anak-anak terkait dengan pesan moral ya. Pesan moral yang bisa kita dapatkan pada pertemuan hari ini adalah bagaimana kita harus menjaga ya kan, betapa pentingnya menjaga keragaman identitas, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman yang ada di dalamnya, toleransi, saling menghargai, dan kita harus mengedepankan sikap atau watak apa anak-anak? Inklusif, dan selebihnya juga menjauhi watak yang bersifat. Nah, saya harap itu juga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran. Silakan saya tunjuk Aris untuk memimpin doa. Silakan. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.